Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, musarrifil umuri kama yasha'u wa yahtar. Ahmaduhu subhanahu, ahmadu ala kulli hal, wa a'udzu bihi min hali ahli nar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa kullu syai'in bimiqdar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh al-khatimul muhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih limal qal khatim lima sabaqan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri min qadim. Ayyuhan nas ittaqullaha alladhi khalaqakum wasta'inu ala ta'atihi wa mahabbatihi wa hafidhu ala al-fara'idi was sunan wa aksiru min dzikrillahi fa inna dzikrahu ya'dilu 'itqar riqab wa tubu ilaihi innahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya berwasiat sebagai khatib berwasiat kepada hadirin wabil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, salah satu cara bagaimana kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya di antaranya adalah senantiasa kita berupaya untuk thalabul ilmi, untuk memperdalam ilmu agama, untuk belajar ilmu agama. Sebab apa? Ruhul Islam al-ilmu. Ruhnya Islam itu adalah dengan ilmu. Maka oleh karena ini kita perlu belajar dan kita perlu punya guru. Punya guru belajar kepada siapa? Jangan sampai guru kita adalah Google saja. Ya. Kalau kita punya guru Google, kita tidak punya mata rantai, tidak punya sanad keguruan kita sama Rasulullah SAW. Inilah pentingnya kita, ulama-ulama kita mesti, kalau kita ketemu dengan ulama-ulama, siapapun ulama-ulama besar itu, ulama salaf kita, pasti kalau kita mengenal dirinya, kita pasti akan mengenal dia itu gurunya siapa, muridnya siapa. Kita kenal Imam Ghazali muridnya siapa, Imam Syafi'i muridnya siapa, semuanya para ulama-ulama kita. Kalau kita sekarang kalau belajar kalau kita ini sekarang kalau kita berbicara tentang agama mesti harus tahu kamu muridnya siapa, dari siapa kamu, siapa yang mengajarkan kamu. Jangan sampai kita ini belajar dengan gurunya adalah Google. Maka ini pentingnya anak-anak kita juga perlu ditanamkan untuk bagaimana mau belajar sama guru. Pondok pesantren yang jelas gurunya, sanadnya jelas. Kalau kita sekarang melihat ada seorang ustaz, seorang kiai, ya, umpamanya mengajarkan ilmu tapi tanpa guru, nah ini perlu kita menghindari sebab itu mungkotek. Terputus keberkahan ilmunya sudah terputus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi di samping ilmu adalah bagaimana, dan ilmu itu hadirin salah satu indikatornya ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satunya tanda adalah semakin dirinya mencintai Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi yang terangkan oleh hadis Imam Hakim Al-Baihaqi min qauli ta'alil Adam, ini hadis qudsi yang disampaikan kepada Nabi Adam, lama sa'alahu bihaqqi Muhammad, ketika Nabi Adam itu merasa melakukan suatu perbuatan melanggar disiplin di dalam surga, maka kemudian diturunkan di muka bumi ini bertahun-tahun meminta ampun sama Allah. Kemudian dia itu melihat bahwasanya di tiang-tiang arsy, lama sa'alahu bihaqqi Muhammad, kemudian Nabi Adam minta dengan bihaqqi Muhammad supaya dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, terus kemudian Allah bersabda, wahai ya Adam min suratil Khatiyah, wa kana ra'ani ala qawaim, kenapa kamu minta dengan bihaqqi Muhammad, dengan haknya Muhammad, padahal itu belum aku ciptakan. Wa kana, karena Nabi Adam punya alasan, saya melihat di tiang-tiangnya arsy, tiang-tiang arsy itu maktub, ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Maka sa'altani bihaqqih, kenapa maka oleh karena itu aku minta kepada bihaqqi Muhammad, saya mohon dengan haknya Muhammad, kedudukannya Muhammad, supaya aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Adam dengan permohonannya meminta dengan tawasul Nabi Muhammad yang belum lahir. Jadi Nabi Muhammad belum lahir tapi sudah untuk tawasul untuk diampuni dirinya. Maka penting masyarakat muslimin ini boleh untuk tawasul, kita minta tawasul, minta sama Allah, tapi dengan tawasul dengan Nabi Muhammad atau dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena dalam hadis laulaka, maka dalam hadis Nabi walaulahu ma khalaqtuka, andai kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan tidak ada dia wahai Adam, aku tidak akan ciptakan kamu. Jadi oleh karena itu terciptanya Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam adalah karena nur Muhammad. Terciptanya alam semesta itu karena nur Muhammad. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad itu bisa juga dinamakan Nabi awal zaman, Nabi akhir zaman, karena terciptanya alam semesta karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keterangan hadis Nabi, di dalam keterangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walidi Adam wala fakhr. Rawah Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ini adalah tuannya keturunan Adam, wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan sama sekali di dalam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud juga pernah ditanya Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat apakah yang paling agung yang kau berikan kepada makhlukmu atau manusia di muka bumi ini? Maka jawabnya Allah Subhanahu wa taala, yang kecil yang besar, yang kecil apa yang kecil itu ya Allah? Yang kecil itu adalah aku berikan dirinya bisa bernafas. Masyarul muslimin dimulakan. Ini nikmat Allah yang kecil, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kecil itu adalah manusia atau makhluk ini bisa bernafas. Padahal ya Allah, andaikan kita ini disuruh bayar sama Allah, nafas kita ini, oksigen yang kita hirup ini mulai kecil sampai mati kita itu berapa? Kalau kita ke dokter butuh oksigen aja berapa hari di sana, kita harus bayar sekian banyak. Tapi kita ini gratis sama Allah, diberikan fasilitas oksigen, diberikan fasilitas alam semesta ini. Untuk diri kita diperintahkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu pun ibadah untuk diri kita. Kalau kita benar-benar jadi orang abid, ahli ibadah, akan kembali kita bahagia dunia akhirat. Kalau kita tidak menjadi orang abid, kita masuk neraka. Maka kebaikan ibadah kita, jadinya kita orang soleh solehah, itu kebaikannya, kemaslahatannya untuk diri kita sendiri, kita yang merasakan. Dan kita diberi fasilitas ini nikmat Allah yang kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa bernafas. Yang kedua, apa yang nikmat yang paling terbesar wahai ya Allah? Ini pertanyaan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang aku berikan kepada makhluk di semesta ini adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling terbesar. Ini anugerah yang paling istimewa, yang terbesar. Tetapi masyarakat muslimin juga ada sih manusia makhluk yang paling benci terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Ronna iblis ronnat. Iblis itu pernah menangis, menjerit, marah, jengkel karena beberapa hal. Yang pertama adalah ketika dia dilaknat, karena dia dilaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mal'un beserta seluruh keturunan kamu ahli neraka. Ini marah iblis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan yang kedua adalah ketika iblis diturunkan paksa dari surga beserta seluruh keturunannya ke dunia ini. Ya. Ini marah yang kedua. Marah yang ketiga adalah ketika lahirnya Rasulullah SAW. Marah karena dia tahu Rasulullah ini seorang nabi yang akan membawa keselamatan, membawa syafaatul uzma nanti di akhirat. Marah yang kedua luar biasa. Kemarahan yang ketiga adalah ketika turunnya surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu hadirin, kalau ada sekarang orang Islam kok benci, kok tidak suka, bahkan membid'ahkan, mensesatkan orang yang suka memperingati Maulid Nabi, jangan-jangan dia temannya iblis. Karena yang paling benci peringatan Maulid itu adalah iblis.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Di dalam surat Ali Imran 164, laqad manna, demi sungguh-sungguh menganugerahkan siapa Allah, 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim, tatkala Allah mengutus kepada mereka itu rasulan, sebagai seorang utusan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah terbesar buat manusia ini adalah lahirnya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran juga diterangkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan anugerahnya Allah, wa birahmati, dengan rahmatnya Allah, falyafrahu, bahagialah kamu. Maka oleh karena itu bahagialah dengan itu semuanya. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Dalam kata ini falyafrahu, qul, katakanlah bifadlillah, apa dengan anugerah Allah itu? Anugerah Allah itu apa maksudnya? Anugerah Allah itu adalah di dalam keterangan ulama-ulama yang menjabarkan ini adalah al-ilmu. Maksudnya adalah al-ilmu. Wa birahmati itu apa? Rahmatnya Allah itu apa maksudnya? Rahmatnya Allah itu adalah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu bahagia karena lahirnya Rasulullah. Atau yang berikutnya lagi adalah dengan ilmu. Korelasi dua ayat ini adalah ilmu dan Rasulullah. Kalau kita ingin belajar, maka harus ada sanadnya ilmu ini kepada Rasulullah. Nah, dan kalau kita mau, ya harus belajar kepada dengan ilmu. Kalau kita ingin mengenal Rasulullah, juga kita harus tahu ilmunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, demi sungguh telah datang kepada kalian semuanya seorang utusan min anfusikum, dari diri kalian semuanya, azizun, yang sangat merasakan berat, alaihi ma'anittum, atas beban yang kalian beban yang kalian tanggung semuanya, harisun, yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian semuanya, harisun alaikum bil mu'minina, dengan orang-orang yang beriman. Sifatnya Rasulullah bil mu'minina, dengan orang-orang yang beriman, raufun rahim, yang sangat santun dan sangat bijaksana, sangat penyayang, sangat santun dan sangat penyayang. Inilah sifatnya Rasulullah, ma'asyiral muslimin. Sifatnya Rasulullah, sifatnya para sahabat Rasulullah itu dengan sahabat, dengan sesama mukmin itu santun, itu sayang. Maka oleh karena itu sekarang ini kita bertanya-tanya, kalau zaman dahulu begitu sayangnya Rasulullah, begitu santunnya Rasulullah kepada sesama mukmin, sampai-sampai diterangkan ada sesuatu ketika terjadi perang, maka ada orang yang sudah nazak mau meninggal dunia. Ini beberapa sahabat sudah mau meninggal dunia, tapi dia kehausan, air, terus ada orang meminta air, terus begitu mau dikasih minum, ternyata ada sahabat yang lain yang juga luka parah, yang sudah mau mati, minta air juga. Dia sampai mengatakan, jangan ke saya, itu sahabat saya sana itu, ketika kelihatannya dia sangat membutuhkan air, padahal dia sudah mau mati, masih memikirkan yang lain, tolong saya sana itu dikasih sana dulu. Begitu terusan dia mau minum yang kedua, yang ketiga dia mendengar lagi air. Ini yang sudah mau mati pun jangan dikasih saya. Itu sahabat saya yang sana itu, tolong dikasih minum dulu. Begitu yang sana, yang ketiga, ternyata yang ketiga meninggal dunia. Terus yang kedua pertama tadi yang minta air, ternyata sudah meninggal. Yang kedua sudah meninggal. Sampai mati pun, sampai mau mati pun yang dipikirkan sahabatnya, sesama mukmin. Coba sekarang ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Ironis sekarang ini umat Islam tidak mau kompak, tidak mau bersatu, justru saling menyalahkan, mengkafir-kafirkan, membid'ahkan. Perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat itu bagaimana orang yang belum beriman bisa masuk iman. Kalau sekarang ini justru orang beriman mengkafirkan sesama orang beriman. Orang sama-sama di masjid mengkafirkan sesama yang di masjid. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karena itu harus jaga ini umat Islam, jangan sampai dibiarkan ini kelompok-kelompok yang justru membuat keruh kepada umat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifatnya Rasulullah, jadi santun dan penyayang kepada sama muslim. Inna afdalal alim alal, diterangkan
Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ketika beliau keluar daripada tempat kediaman beliau, maka beliau melihat kelompok dua. Yang pertama adalah sedang berzikir, sedang membaca Al-Quran, sedang beristighosah, zikir bersama, istighosah bersama. Yang satunya lagi, kelompok satunya sedang belajar ilmu agama, Maka Rasulullah SAW milih, ini ada dua kelompok di dalam masjid, ada dua kelompok. Yang satu sedang beristighosah, berzikir, bermunajat kepada Allah, yang satunya sedang belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu diterangkan, kalau orang yang sedang berzikir, membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, kalau memang diterima oleh Allah, ya diterima, itu juga baik. Tapi yang sedang belajar ilmu agama, itu adalah menjadi ruhnya Islam, itu menjadi tiangnya Islam. Maka, dan aku diutus, kata Rasulullah SAW, fa inna haula a'tahum wa insa amanahum wa haula yu'allimuna yata'allamun. Dan mereka itu kelompok yang berikutnya lagi sedang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Wa inna ma bu'istu, kata Rasulullah SAW, dan saya diutus di muka bumi ini adalah mu'alliman, sebagai seorang pengajar ilmu agama. Fajalasa ma'hum, maka Rasulullah duduk bersama orang-orang yang sedang thalabul ilmi tadi. Maka ini keistimewaan, isyarat dari Rasulullah. Maka orang Islam kalau ingin ruhnya Islam ini kokoh, kalau Islam ingin kokoh, suruh belajar atau dirinya belajar. Utlubul ilma minal mahdil. Belajar ilmu agama mulai dari ayunan orang tua sampai masuk liang lahat. Kalau kita sekarang ini masih diberi anugerah bisa bernafas, belum mati, kalau sekarang ini kita masih belum masuk kuburan, itu artinya kita masih diberi anugerah oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Perintahnya Allah, belajar ilmu agama kamu, mulai dari ayunan orang tua sampai masuk liang kubur. Sebelum masuk liang kubur, ini harus diambil untuk kesempatan untuk belajar ilmu agama. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memang kata Rasulullah, zaman akhir mulai enggan. Anak-anak kita sibuk ngurusi HP daripada ngurusi ngaji. Kita sibuk ngurusi HP daripada baca Al-Quran. Anak-anak kita tidak mau mondok gara-gara eman kalau tidak bisa main HP. Nauzubillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati yafirruna 'anil ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa zaman akhir, sudah mulai kiamat, kata Rasulullah, yafirruna 'anil ulama wal fuqaha, mereka lari daripada ulama dan ahli fikih. Al ulama ini ada dua macam, ya, al ulama warasatul anbiya, ini ulama pewaris nabi. Tapi ada juga ulama su. Ulama su itu adalah ulama yang motivasinya mencari keuntungan duniawi saja. Ini ulama-ulama su. Kalau bikin kalau bikin tempat ngaji harus bayar sekian. Kalau bikin pesantren harus bayar sekian. Ini adalah matre, ya, yang semacam ini. Terlalu mahal, membebankan kepada orang. Rasulullah pernah suruh bayar sahabat-sahabatnya? Tidak pernah. Sahabat-sahabatnya, maka kalau bisa cari ustadz-ustadz yang bukan karena motivasi duniawinya ini. Ulama-ulama su. Ini al-ulama, cari ulama-ulama warasatul anbiya wal fuqaha, dan akan datang pada masanya umatku menjauh daripada ulama dan al-fiqih. Maka Allah akan fayabtalihumullah bisalasi baliyat, maka Allah akan menimpakan kepada mereka 3 cobaan. Yang pertama, barakata kasbihim, hilang berkah kerjanya. Maksudnya hilang berkah kerjanya bagaimana? Mungkin dirinya dapat uang, dapat fulus banyak, tetapi uangnya tidak menjadikan sebab, fulusnya tidak menjadikan sebab dirinya, keluarganya semakin mudah takarrub kepada Allah SWT. Itu berarti hilang berkah kerjanya. Yang kedua adalah yusallitullah sultanan zalima, akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang hanya mikir korupsi, yang hanya mikir kasino. Ini pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini, pemimpin yang hanya zalim, yang menzalimi rakyatnya sendiri. Ini karena apa? Karena umat manusia sudah semakin menjauh dari ulama ahli fikih. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dan dia akan keluar dari dunia tanpa membawa iman.
Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, keluarga kita, anak turun kita untuk senang semakin cinta sama Rasulullah dan semakin mencintai ilmu, semakin ada kesempatan untuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatuhu innahu sami'ur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.